Selamat pagi. Pada hari ini saya Tarini CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu dari UPTD SDN 2 Kedokan Gabus. Pada kesempatan kali ini akan mewawancarai Kepala Sekolah dari UPTD SDN 3 Kedokan Gabus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya, tentang keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Nah, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, Ya. maka sudah tentu benar melawan salah, yaitu bujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar, katakan benar. Masalah tersebut adalah dilema etika. Itu. Nah, kemudian bisa Bapak tolong ceritakan pernah ada terjadi kasus seperti apa di sekolahan yang merupakan dilema etika? Nah, dilema etika yaitu suatu contoh dari seorang guru. Ada yang malas, Iya. ada yang rajin. Nah, kita harus bisa mencermatinya dan juga menilainya. Nah, ini contohnya guru yang telat datangnya kita tegur. Nah, kalau yang rajin itu ya lebih-lebih lah kita menegurnya. Itu contoh dilema daripada etika guru. Apakah pada saat menegur itu Bapak mengetahui terlebih dahulu apa tidak Pak latar belakang dia itu bisa selalu datang terlambat atau menyepelekan tugas? Ya, itu ya setahu kami yaitu sudah bisa diketahui, ini yang terlambat, yang ini yang rajin. Jadi ya sudahlah kami menegurnya dan juga bisa menyarankannya kepada guru tersebut. Mohon kalau terlambat saya akan tegur. Nah, itu contoh-contohnya. Iya. Nah, pada kasus guru tersebut nih, apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menangani kasus tersebut? Nah, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara moral atau secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Itu Sehingga guru tersebut mungkin terjadi perubahan ya Pak? ya, ada perubahan. Bisa Bapak sebutkan langkah-langkah penanganannya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan penyebab permasalahannya. Ya. Nah, itu kita tentukan permasalahannya apa. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, berikutnya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Berikutnya kita berdiskusi. Berikutnya membuat beberapa solusi keputusan. Nah, itu harus diberikan solusi keputusannya. Dan berikutnya menimbang lagi dengan berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang apa itu, baik moral ataupun etika. Yang terakhir mengambil
keputusannya. Iya. Itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukannya analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Iya. Ya, solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Iya. Itu. Berarti dalam kasus guru tersebut kira-kira keputusannya yang terbaik untuk guru tersebut dan sekolah ya Pak ya? Ya, itu. Kemudian apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Itu karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Iya. Dalam mengambil keputusannya harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini jangan sampai ini ada yang tidak mau diuntungkan ataupun saya tetap kukuh dalam keputusannya. Nah, maka pihak dari kedua pihak itu selalu tidak ada merugikan yang lain, ataupun kita singkat tidak merugikan salah satu pihak. Itu. Nah, dalam penyelesaian kasus-kasus itu apakah ada jadwal tertentu yang Bapak terapkan ataukah insiden saja? Nah, itu kasus-kasus itu ya ada insiden dan ada yang terjadwal. Ya, suatu contoh di sini untuk menentukan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Iya. Itu. Jika masalahnya itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Jadi saya tidak ada jadwal khusus. Jadi itu ya secara mendadak ya insiden. Ya gitu. Baik. Kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah? Nah, ini dalam membantu masalah kita harus mengambil keputusan yang selalu melibatkan warga sekolah atau stakeholder. Ya. Itu atau wali murid. Itu orang-orang yang mempunyai kedekatan. Nah, kedekatannya yaitu dengan personal, dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam mengambil keputusan? Nah, pelajaran yang saya ambil yaitu pelajaran yang dapat diambil saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari wawancara kita. Semoga saya menjadi terpicu semangatnya untuk ikut menjadi seperti Bapak juga. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari UPTD SDN 2 Kedokan Gabus. Dalam sesi ini yaitu wawancara tentang menetapkan sebuah keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Pak Darso. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin menggali ilmu dari Bapak tentang menentukan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Dari yang pengalaman Bapak selama ini, bagaimana Bapak bisa membedakan apakah ini dilema etika atau bujukan moral kasus-kasus yang ada di sekolah nih? Kira-kira bagaimana Pak? Ya menurut pendapat saya dengan pengalaman yang banyak dialami, Iya. memang di sekolah itu sering terjadi beberapa peristiwa atau kejadian yang disengaja maupun tidak, terutama pada peserta didik. Iya. Kalau pada rekan guru ya alhamdulillah masih juga bisa ditangani. Tapi pada peserta didik itu kadang-kala sering saja terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Ada sering berantem dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ya kami juga pihak sekolah itu ya selalu menangani bagaimana solusi yang terbaik. Nah kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya begini Pak, ada anak yang tidak masuk sekolah. Setelah diketahui ternyata di rumahnya anak tersebut membantu orang tuanya, itu salah satu contoh misalnya Pak. Nah pada contoh seperti itu bagaimana Bapak menyikapinya? Ya kami dari pihak sekolah itu bila terjadi kejadian seperti itu, kami menyikapinya pertama pada guru kelasnya dulu. Iya. Guru kelasnya suruh konsultasi dan mendatangi orang tuanya bagaimana anak tersebut. Kemudian setelah itu ya kami panggil orang tuanya, kenapa anak tersebut ya tidak berangkat sekolah. Kemudian minta bantuan serta dorongannya pada orang tua tersebut supaya anak tersebut ya bisa aktif bersekolah. Itu langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya. Berarti nanti melibatkan orang tua juga. Iya, tidak lepas melibatkan selain guru juga orang tua. Iya. Karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya guru saja. Itu guru sewaktu di sekolah, orang tua di rumah, dan juga pemerintah. Nah, adakah tantangan Bapak dalam menangani masalah atau membuat keputusan? Ya, pasti setiap menangani masalah atau keputusan itu pasti ada aja. Contohnya kami ingin berbuat kebaikan, ada aja rintangannya. Sehingga rintangan tersebut ya bisa menghambat kredibilitas kami untuk melangkah. Tapi kami tidak pernah putus asa, apapun yang rintangan tersebut yang selalu ada, kami tetap berupaya untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik. Tentunya terbaik untuk semua orang. Iya, ya, untuk semua orang. Nah, kira-kira ada jadwal khusus pada saat penanganan masalah atau
presiden saja. Jadi terutama pada rekan guru kan udah ada yang namanya supervisi. Iya. Jadi setiap bulan ini udah terjadwal kalau untuk rekan guru. Ya sebulan sekali di kelas 1, di kelas 2 dan seterusnya. Kalau kejadian-kejadian yang mendadak, contohnya anak yang itu kami tidak ada jadwalnya. Iya. Ya, secara insiden. Iya. Sehingga ya apa, kami perlu menindaklanjutinya. Kalau masalah siswa contohnya ya kalau terjadi berantem dan sebagainya. Kalau masalah kegiatan belajar mengajar mah udah ada jadwalnya, sudah terjadwal. Baik. Kemudian dari faktor-faktor yang selama ini mempermudah, ada nggak kira-kira seseorang atau apapun yang membantu Bapak dalam menentukan keputusan? Iya, ini dalam menentukan keputusan itu banyak. Di antaranya ya kami dengan rekan guru atau pihak sekolah, juga komite sekolah, jadi saya undang untuk berempuk, bermusyawarah untuk menyikapi dan menentukan bagaimana jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga kasus-kasus yang ada di sekolah bisa ditanggulangi dengan baik. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang menurut Bapak dalam hal menentukan keputusan ini yang bisa diambil? Ya, pelajaran yang dapat saya ambil dalam menentukan keputusan tersebut adalah kami dari SLA Kepala Sekolah tidak lepas melibatkan guru dan juga komite. Kemudian kami juga punya atasan, yaitu Bapak pengawas, itu tidak lepas kami libatkan, dan kami bekerjasama untuk bagaimana penyelesaian yang terbaik untuk kemajuan yang ada di sekolah kita. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.